pagi bagi kita semua. Suara kami jelas Kak? Ya, jelas. Yesus, Kau penuh kasih. Kau mengasihi semua orang, selalu mengulurkan tangan bagi yang minta tolong, dan selalu memberi pengampunan. Berkat-Mu selalu baru tiap hari. Saat ku sakit, Kau sembuhkan. Kau selalu memenuhi semua kebutuhanku. Terima kasih, ku ingin seperti-Mu. Diberkati itu menjadi berkat, dikasihi untuk mengasihi. Terima kasih, oh Yesus Allahku, telah memberi teladan bagiku. Hidup penuh kasih dan menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat, dikasihi untuk mengasihi. Terima kasih ke Yesus Allahku, telah memberi teladan bagiku. Hidup penuh kasih dan menjadi berkat. Hidup penuh kasih dan menjadi berkat. Terima kasih untuk lagu pujian yang indah dan menguatkan. Biarlah Tuhan berkati pelayanan keluarga Pendeta Sangkap ya, sekeluarga. Baiklah, kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami yang telah memberkati kami dari istirahat kami tadi malam hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang diberkati. Tuhan berkatilah ibadah kami sepanjang pagi hari ini, berkatilah perangkat yang kami gunakan, dan berkatilah semua partisipan yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Simanung Galit, kita mendengarkan lagu tema penginjil literatur. Bentar ya. Kita penginjil literatur berbaris melalui masa, kabarkan Injil keselamatan, memulai gereja kita. Tetapi banyak yang belum kenal Dia akan kasih rahmat-Nya. Saatnya kobarkan Injil sebelum Yesus datang. Saatnya kita jangkau kota
tetap jalan, kita jangkau tiap hari. Kaya miskin tua muda, berikan pada tiap orang. Jangan tunda, beritakanlah, sekarang saatnya kita. Dunia ini landa tetap jalan hebat, mendekati akhirnya. Tiap orang kena virus itu, namun tak tahu intinya. Mari percaya akan janjinya, Dia selalu serta kita. Sampai kita lihat Yesus membawa kita pulang. Saatnya kita jangkau kota, gunung bukit serta lembah. Setiap desa, setiap jalan, kita jangkau tiap hari. Kaya miskin tua muda, berikanlah pada tiap orang. Jangan tunda, beritakanlah, sekarang saatnya kita. Jangan tunda, beritakanlah, sekarang saatnya kita. Amin. Baiklah, kita akan bertenang diri, kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Pendeta Simon Galip. Oke, sebelum kita masuk untuk renungan, saya mau coba ajak kita juga untuk menyanyikan lagu penginjilan ya. Oke, kemana nih? Dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi. Lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Oke, baik, kita bersatu dalam doa kembali. Ya Allah, Tuhan Bapa Semawi yang bersemayam di sorga, kami mengucap syukur untuk keberpihakan Tuhan kepada kami masing-masing, mendengar dan menjawab doa kami dalam penyerahan kami tidur tadi malam. Tuhan jaga, lindungi, dan berkati sehingga kami boleh bangkit, bangun, bernafas, memiliki kekuatan dan tenaga, memiliki kesehatan, bahkan kerinduan untuk boleh beribadah bersama seluruh tim penerbitan pada pagi hari ini. Dan ketika hamba yang terbatas ini menyampaikan bagian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus mulah yang akan mengendalikan mulut lidah bibir hamba, sehingga
yang berkata-kata adalah Engkau ya Tuhan. Dan kami semua akan dimeteraikan sehingga membawa pengaruh yang menguatkan iman kami dan membawa reformasi dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami, dan juga yang lainnya mungkin boleh hadir, biarlah Tuhan juga memberkati. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya coba menampilkan present view, tapi saya tidak tahu apakah mungkin memungkinkan. Oke. Sepertinya tidak bisa ya. Sabar ya. Oke. Bentar. Beginilah. Oke, baik. Selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. Di dalam segala keterbatasan yang ada, biarlah Tuhan yang akan memberdayakan pelajaran ini buat kita. Saya ambil judulnya adalah ketika melakukan segalanya dengan benar ternyata tidaklah cukup. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan penginjilan literatur ada yang tahu tentang judul ini. Ya, saya kasih hadiah. Baik, ada yang tahu dari buku apa ini saya kutip? Nggak ada ya? Oke. Ini adalah bagian daripada salah satu bab dari buku. Pengharapan. Bukan. Dari buku yang ditulis Nya White, Panggilan untuk Terpisah. Ya. Nah, saya coba untuk ajak kita untuk buka Alkitab sebenarnya. Ya. Saya coba tutup dulu ini. Kemudian saya ingin kita buka Alkitab. Supaya kita baca perikopnya. Sorry. Saya punya laptop barusan rusak, jadi Alkitabnya yang aslinya itu hilang. Nah, ini dia harus diinstal terus ini. Saya belum sempat ke kantor untuk ngambil CD-nya. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Ini kita lihat dia di dalam Matius pasal yang ke-19. Mulai ayat ke-16. Apakah cukup besar hurufnya bisa terlihat?
Oke, kita baca ya. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Baik. Ayat ini, ya, seringkali dan kita sudah tahu untuk membagikannya juga kepada orang-orang yang non-Advent. Pada saat kita ingin menyampaikan bagian kebenaran firman Tuhan, saya seringkali gunakan perikop ini untuk menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya penurutan akan firman Tuhan. Ya. Pentingnya ketaatan kepada perintah Allah. Walaupun memang di dalam ayat itu tidak dijelaskan tentang hari Sabat. Karena orang muda atau pengusaha muda ini adalah bangsa Yahudi. Tentu untuk hukum yang pertama sampai yang keempat nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah di dalam kemahatauan Yesus adalah bahwa makna salib vertikal dan horizontal, mengasihi Allah dan sesama manusia, itulah yang sedang akan diuji kepada karakter, sifat, dan tabiat dari orang muda ini. Nah, kalau kita kembali kepada layar kita, ini malah jadi ada. Ya, bahwa dia ini adalah seorang pemimpin, ya, dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki kekayaan, ya, dia punya posisi dan dia punya tanggung jawab yang besar untuk perusahaannya, bisnisnya. Tapi pada suatu momen, pada suatu kesempatan, ya, dia memiliki satu perasaan yang nelongso, kata orang Jawa. Ya. Karena pada saat itu dia melihat bagaimana kasih sayang dan kelemah lembutan Yesus yang ditunjukkannya kepada anak-anak. Dia peluk dengan kasih sayang, dengan kehangatan cinta. Dan hal itu yang dia lihat saat itu, sehingga di dalam rasa galau dan nelongsonya dalam hidupnya ada sesuatu yang hilang,
yang dia tidak bisa miliki, tapi dia ingin memilikinya. Dan ketika Yesus mengadakan perjalanan lanjutan, dia kejar Yesus, dia peluk kakinya, dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Ya. Nah, orang muda ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi akan kebenaran yang dia miliki, akan kekayaan yang dia miliki, bahwa dia diberkati. Teologi kemakmuran yang dia miliki. Dia orang yang perfeksionis, yang selalu merasa kurang puas. Dan rasa puas itu terhadap kasih sayang, terhadap kelemah lembutan, terhadap kerinduannya untuk hidup kekal, itu yang tidak didapatkannya. Itulah sebabnya untuk memuaskan keinginan hati dan jiwanya, pikirannya dan hidupnya, dia kejar Yesus dan bertanya, apa yang harus kuperbuat? Nah, kita lihat dia merindukan sesuatu yang dia tidak miliki dan tidak dapatkan selama ini dengan apa yang dia punya. Ketika kami mengalami COVID 15 hari di rumah sakit, saudara tahu, dan tentu juga semua penderita COVID, memiliki rasa khawatir, memiliki doa yang serius, memiliki pemikiran yang galau, besok pagi bangun nggak ya saya ini? Ada kerinduan untuk boleh segera pulang dari rumah sakit, untuk boleh segera sembuh. Tapi banyak juga orang yang mengikuti keadaannya dengan tidak mau makan. Tidak ada memang selera makan. Penciuman hilang, rasa hilang, selera makan tidak ada. Itu yang membuat banyak orang yang gagal di dalam penyakit, menghadapi penyakit COVID ini. Tapi kami paksa untuk makan. Walaupun, waduh, menunya enak sih, tapi itulah selera. Ya, puji Tuhan, kami tidak sempat menggunakan ventilator atau oksigen. Ya. Nah, poinnya adalah pada saat-saat tertentu ada kerinduan yang kita tidak miliki dan kita ingin dapatkan. Dan inilah juga yang dirasakan oleh pengusaha muda yang kaya. Dia merasa dirinya benar, percaya dirinya, dia merasa pasti selamat sama seperti orang Farisi yang lainnya, ya, karena sudah ikuti Taurat, tetapi ada kekosongan hati dan jiwanya yang sepertinya belum terpenuhi. Dan kalau kita lihat pengalaman daripada Raja Nebukadnezar, itulah juga sehingga dia mau bunuh semua orang pintar, orang arif bijaksana, karena jawaban mereka ini belum mengena di hatinya. Barulah ketika Daniel dengan pertolongan Allah memberikan jawaban. Nah, ini juga hampir sama yang terjadi dengan pengusaha muda. Ya. Dia rindu untuk diberkati sebagaimana dia melihat orang anak-anak itu diberkatinya, dipeluknya, dikasihinya. Itulah sebabnya dia bertanya, apa yang harus kubuat? Ya. Yesus tegas bahwa ketaatan terhadap perintah dan hukum-hukum Allah penting dituruti. Memang kita tidak diselamatkan oleh hukum itu, oleh pengajaran dalam Taurat, tetapi itu menuntun kita untuk boleh hidup lebih baik, bertumbuh, untuk datang kepada Yesus. Kita memahami dosa dan kelemahan kita. Iman dan perbuatan harus sejalan. Ini poin pentingnya. Bahwa orang muda ini merasa beriman, tetapi ketika Tuhan tegas menunjukkan bahwa perbuatannya, hubungannya horizontal dengan sesama manusia, kepedulian, simpati, empatinya untuk sesama, ketika itu dicolek oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang muda ini gagal. Hanya satu saja kekuranganmu.
pergilah, juallah hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan datanglah kemari, dan ikutlah aku. Dia merindukan sesuatu yang dia tidak miliki dan dapatkan selama ini dengan apa yang dia punya. Kita tahu ada banyak orang kaya dan saya tidak sempat untuk membuat postingan tentang ada orang kaya di Spanyol yang nggak tahu bagaimana kekayaannya, tapi kena COVID. Bayangkan saudara, untuk menghirup oksigen yang gratis yang sudah dipasangkan, paru-parunya tidak bisa. Jadi COVID ini memang sangat-sangat. Ya. Saya tidak tahu apakah kita yakin bahwa ini adalah kegenapan dari nubuatan Daniel 12 ayat 1. Dan apa yang Yesus katakan bahwa ini adalah permulaan. Penyakit sampar itu menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Ya. Mari kita tumbuhkan suatu kerinduan yang harus kita bisa penuhi. Dan itu hanya ada dalam Yesus. Ya. Baik, saya singkatkan saja. Ya. Pilihan ada padanya. Bagaimana yang dikatakan oleh Yosua, pilihlah pada hari ini. Ya. Dalam Yosua 24 ayat 15. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada siapa kamu akan berbakti? Kepada siapa kamu akan beriman? Ya. Pilihan ada kepada masing-masing kita, termasuk kepada orang muda. Yesus merindukan pertobatannya. Yesus sebenarnya tahu bahwa seandainya orang muda ini ya mau bergabung, mau bersatu dengan Yesus, mau menjadi muridnya, mau melaksanakan apa yang disampaikan Yesus, maka Yesus tahu bahwa orang muda ini akan bisa menjadi kekuatan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, para pendeta, suami-suami kita inilah juga yang harus menjadi sebuah tantangan kita, khususnya dalam menjangkau jiwa-jiwa. Bila mana kita melihat status, kondisi, keadaan dari orang-orang yang kita jangkau selama ini untuk dibaptis. Ya maaf, ini saya mau katakan kita masih menjangkau kelas menengah ke bawah. Seandainya kita bisa jangkau kelas menengah ke atas, sama seperti Yesus juga rindu orang muda ini boleh bersatu, menjadi satu kekuatan untuk kebaikan, untuk mendukung kemajuan pekerjaannya. Ya. Maka dia akan menjadi satu kekuatan ilahi bagi manusia. Seandainya kita pun jangkau orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha, ya, itulah sebabnya, ya jujur saya mau katakan, saya agak sedih dan kecewa karena tidak banyak para pendeta, walaupun sudah diputuskan Ekskom bahwa tiap hari Kamis boleh untuk membawa buku-buku, bukan untuk mencari keuntungannya, bukan untuk mencapai supaya dapat bonus transportasi, tidak. Tetapi bagaimana buku ini, lewat literatur ini, dapat menjangkau orang-orang kelas menengah ke atas. Kita bisa ketemu dengan Kapolda, kita bisa ketemu Kapolres, kita bisa bertemu dengan gubernur, bahkan menteri, sehingga sama seperti ketika Paulus menjangkau gubernur dan juga orang-orang kaya dan raja. Maka inilah juga yang Tuhan rindukan untuk boleh kita lakukan. Ya. Yesus telah menunjukkan karakternya dan minatnya yang dalam. Namun pertimbangan pemuda itu atas perintah Yesus melahirkan pilihan yang salah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kembali kepada judulnya tadi, bahwa untuk
merasa melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan dengan benar. Tapi ternyata mungkin saja belum cukup. Ya. Pemimpin itu dengan cepat memahami semua yang terkandung dalam kata-kata Kristus. Tapi itu membuatnya menjadi sedih. Ya. Dia gagal menyadari nilai hadiah yang ditawarkan. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, rekan-rekan PL, biarlah kita juga tidak melahirkan pilihan yang salah untuk cita-cita dan pengharapan kita melalui bidang pekerjaan Tuhan sebagai penginjil literatur. Ya. Biarlah kita memiliki konsep yang benar untuk pekerjaan pelayanan. Agar dengan demikian tidak sia-sia seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 7. Tidak semua orang yang berseru pada akhir zaman ini nanti, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat atas namamu. Kami mengusir setan, melakukan tanda ajaib, tanda mujizat atas namamu. Tapi Yesus katakan dalam ayat 23 bahwa aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Karena kita merasa benar, merasa sudah tepat di dalam segala aspek hidup dan pelayanan kita, tapi ternyata tidak. Biarlah melalui pelajaran yang singkat ini, ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar, tapi Tuhan akan menyempurnakannya karena kita tulus dan ikhlas. Bukan seperti orang muda yang melahirkan pilihan yang salah. Kita tidak akan mau untuk menyembah Mammon dan Tuhan. Garis besar yang ingin saya sampaikan untuk kita adalah bahwa dibutuhkan pengorbanan. Ketika orang muda ini gagal untuk berkorban, oleh karena dia lebih mencintai produk-produk duniawi, harta kekayaan, dibanding dengan hidup kekal selama-lamanya. Dia lebih memilih hidup untuk 70-80 tahun dibandingkan dengan hidup untuk ribuan triliun tahun, triliun-triliunan tahun selama-lamanya. Inilah sebab mengapa 52% orang muda hilang dari gereja kita di dunia. Karena apa? Karena kurangnya pemahaman yang baik dan benar tentang iman, tentang kepercayaan, tentang keyakinan, tentang agama yang telah diwariskan orang tua. Inilah juga yang banyak gagal paham dimiliki oleh para umat-umat Tuhan. Merasa dia telah melakukan segalanya dengan benar, ikut ibadah, ya, kasih persembahan berpuluhan, tetapi roh pengorbanannya tidak ada. Saya mau kasih kesaksian sedikit untuk menutup. Ketika kami di rumah sakit, kami dikirim makanan bubur kacang hijau sebenarnya oleh Ibu Sirai. Tapi pada saat itu selera kami, khususnya saya pribadi, begitu mengena akan cita rasa makanan itu. Sebenarnya mungkin kalau saat kita normal nggak begitu enak, tapi entah kenapa begitu enak. Dari satu Tupperware saya makan itu 3/4, istri saya hanya 1/4, karena saya merasakan begitu nikmatnya. Dan sampai saya meneteskan air mata untuk merenungkan betapa indahnya kebaikan seseorang ketika kita menerimanya tepat pada waktu. Istri saya punya teman, mungkin ada 25 tahun yang lalu, ketika dia sebagai dosen komputer
di Jakarta, dia kerja di Pusindo. Ada seseorang yang dia bantu waktu itu karena tidak mampu membelikan rok hitam dan baju putihnya. Dan saudaraku, 1 tahun ini saya tidak tahu berapa juta dana yang sudah dia keluarkan untuk membeli berbagai barang-barang dan makanan-makanan. Dan saya pun sampai terharu, sampai saya ikut lihat di video call, saya juga bicara, adik Yani, saya bilang, saya mendapat pelajaran yang indah dari kebaikan. Ternyata apa yang dikatakan Alkitab ketika Raja Salomo katakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Betul. Mudah-mudahan Tuhan menolong saya pribadi untuk boleh berbuat baik, untuk boleh berkorban, untuk memiliki pengorbanan. Ya. Saya juga terkesan dengan jemaat, khususnya Pak Josukojo, di mana kami-kami yang terpapar COVID ini, mereka kirimi makanan, sayur-sayuran, buah-buahan untuk anak-anak kami. Demikian juga dengan orang-orang kantor. Tuhan kiranya akan menolong kita untuk boleh memberkati kita. Walaupun kita mungkin tidak bisa kaya seperti yang lain. Karena ketika kita komit dan putuskan dalam panggilan untuk menjadi pendeta, jangan pernah bermimpi untuk jadi kaya. Tapi kita tetap bisa menjadi berkat. Biarlah kiranya Tuhan menolong masing-masing kita di dalam tugas pelayanan ini, agar sekalipun kita dalam tanda kutip merasa sudah benar, merasa sudah tepat, bahkan akan memasuki hingga masa pensiun pun, tapi mari kita berdoa dan berpuasa. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk hidup kita? Kita memiliki roh pengorbanan, memiliki kepedulian dan perhatian, agar dengan demikian sempurnalah iman kita dan perbuatan kita. Dan kita akan mendapat sambutan, sabaslah, hai hambaku yang setia. Tuhan kiranya memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan, biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan. Baiklah, untuk doa tutup kami meminta Pendeta Simanung Kalit untuk berdoa. Oke. Kita bersatu dalam doa. Demikianlah Bapak, Mesbah Pagi, penginjil literatur, tim penerbitan daerah Sumatera kawasan Selatan. Kami telah mendapatkan siraman rohani dari bagian firman Tuhan. Biarlah pena inspirasi sebagai dasar dari pelajaran pada pagi ini. Melalui perikop dari sebuah dialog antara pengusaha muda dengan Yesus, yang merasa telah melakukan dengan baik dan benar, dengan tepat untuk seluruh perintah-perintah Tuhan. Tetapi ketika Yesus menjamah hatinya untuk berkorban, orang muda ini gagal. Tolong kami Tuhan, melalui pelajaran ini, agar kami pun tidak merasa telah cukup benar dan baik dan setia di dalam tugas pekerjaan pelayanan kami. Tapi Tuhan juga akan tolong kami boleh menjadi saluran berkat untuk memberikan perhatian dan kepedulian. Bahkan hanya dengan senyuman dan sapaan, itu telah menyembuhkan orang lain, khususnya yang saat sedang lemah. Kami mendoakan mereka. Kami menegur mereka dengan baik, dengan lemah lembut. Maka itu juga adalah bagian dari para penginjilan. Kami mungkin tidak kaya, tidak banyak uang kami untuk kami bagikan
tapi biarlah melalui perhatian, melalui kepedulian kami. Bahkan kami juga akan menyisihkan budget kami untuk boleh berkorban menolong orang lain, khususnya yang sakit dan berkekurangan. Agar dengan demikian, kami telah menjamu Yesus dan malaikat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menolong kami dan memberkati seluruh para penginjil literatur, keluarga, dan juga umat-umat Tuhan yang digembalakan, para suami-suami, para penginjil literatur. Diberkati kami semua dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di hari kedua minggu bekerja ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa ini Bapa. Ampunkan salah dosa kami. Tolonglah berkati orang-orang umat-umat Tuhan yang terpapar. Berkati para pendeta-pendeta, para guru-guru, para penginjil literatur, para dokter dan perawat di garda terdepan. Tuhan naungi mereka agar mereka juga terhindar dari paparan COVID. Tuhan, kami tidak mengerti berapa lama pandemi ini. Tapi kami hanya mengerti bahwa Tuhan akan bersama dengan kami ketika kami berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Inilah dua pengharapan kami yang Tuhan sempurnakan dalam kampunan dosa kami melalui Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati dan terima kasih untuk Saudara Erwin Simanjuntak yang ada. Boleh hadir. Kiranya kita boleh dialog pada pagi ini. Saya serahkan kepada Bapak. Ya, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kami serahkan kepada Ibu Stumia.